Dan kabar itu datang melalui sepucuk surat dari Abbas, paman baginda Nabi. Lelaki itu selepas menebus dirinya sendiri dan 2 keponakan serta beberapa sekutunya, memilih untuk kembali ke Mekah, bersikap seolah ia masih sama ragunya terhadap kenabian keponakannya, berharap mampu menebus kekeliruannya dengan menjadi mata-mata kami. Baginda Nabi sedang berada di Kuba ketika surat itu tiba. Ubay bin Ka'ab membantu beliau membacakan isinya. Dan demi mendapati semua informasi itu, Baginda Nabi meminta Ubay menjaga rahasia. Strategi bertahan, demikian orang-orang mengusulkan. Begitu pula Baginda Nabi berpendapat. Seperti itulah yang diinginkan Ibnu Ubay. Lelaki yang kusebut belakangan telah tanpa malu-malu memperlihatkan kedengkiannya kepada Baginda Nabi. Ia yang mana kami berencana menjadikannya raja di tanah kami, barangkali cemburu oleh sebab wibawanya jatuh drastis semenjak Baginda Nabi datang dan menetap. Dia dengan segala strategi bertahan yang ia sokong sekuat tenaga, berharap bisa tidak ikut berperang tanpa terlihat orang-orang. Tetapi sebagian sahabat yang tidak bisa ikut serta dalam perang Badar merayu. "Wahai Rasulullah," ujar mereka, "sejak dahulu kami berusaha mengharap kedatangan hari seperti ini, dan kami selalu berdoa kepada Allah. Dia sudah menuntun kami dan tempat yang dituju sudah dekat. Keluarlah wahai Rasulullah untuk menghadapi musuh-musuh kita agar mereka tidak menganggap kita takut." Dalam khutbah Jumat itu, Baginda Nabi meneguhkan niat berperang, menyemangati mereka perihal janji pertolongan dan kemenangan. Semua orang bersuka cita, gembira oleh datangnya kesempatan itu. Kesempatan gugur sebagai syuhada atau menang secara gilang gemilang dalam ridho Allah. Hingga Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudhair menyadarkan mereka pada detail kecil yang terlewat. "Kalian," ujar mereka, "telah memaksa Rasulullah untuk keluar." Mendapati itu, kesalahan kecil yang bisa meruntuhkan semua harapan besar. Mereka menunggu Baginda Nabi di depan pintu rumahnya, berharap masih ada kesempatan untuk memohon ampun atas segala kelancangan. Tetapi ketika Baginda Nabi keluar, beliau telah mengenakan baju besi dan menghunus pedang. Mereka sekali lagi mengibah, "Kami tidak bermaksud menentang engkau, wahai Rasulullah. Jika engkau ingin bertahan, maka lakukanlah." Baginda Nabi menjawab, tidak pantas bagi seorang Nabi sudah mengenakan baju besinya untuk meletakkannya kembali hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dan musuhnya. Malam itu, selepas prajurit Uhud berangkat, Madinah sunyi senyap. Aku merenungkan ulang diriku, mendapati ia balik bertanya, "Kenapa engkau masih di sini dalam keadaan seperti ini? Bukankah suami dan kedua anakmu ikut berperang berharap mencapai kesyahidan? Bukankah engkau satu dari hanya 2 wanita yang bersumpah setia di Aqabah sebelum masa hijrah? Bukankah engkau, hai Ummu Umaroh, adalah wanita yang mengendap di malam gulita nun jauh di Mina sana, mempertaruhkan nyawa dan keselamatanmu demi janji setia menjaga keselamatan dan kehormatan Baginda Nabi? Bukankah prosesi panjang ini telah menjadi amat jelas? 6 orang lelaki suku Khazraj pergi berhaji, lalu pulang dalam keadaan beriman. Setahun kemudian, 5 dari ke-6 orang itu pergi berhaji kembali, mengajak serta 7 orang lainnya, termasuk 2 orang suku Aus,
Kedua-belas orang itu tidak kembali ke Madinah, melainkan dalam keadaan telah berjanji setia pada baginda Nabi di Bukit Aqabah. Lalu baginda Nabi mengirimkan Mushab untuk mengajari kami perihal Islam. Dan selama 11 bulan ia tinggal di rumah As'ad. Dia pulang demi mengabari baginda Nabi bahwa sejumlah orang Yatsrib akan datang untuk bersumpah setia demi memuluskan rencana beliau untuk berhijrah. Dan engkau mendapati dirimu menjadi satu di antara 75 orang, 73 lelaki dan 2 orang wanita yang mendengarkan bagaimana Abbas, paman baginda Nabi, berkata pada malam itu, "Wahai kaum Hajrat, Muhammad berasal dari kami sebagaimana yang kalian ketahui. Kaum kami yang satu pandangan dengan kami telah melarangnya, padahal dia dibanggakan oleh kaumnya dan dilindungi oleh negerinya." Diam sejenak menggemakan suaranya di tengah gulita malam yang menelan bebukitan. "Tetapi dia justru memihak kalian, menjumpai kalian. Jika kalian melihat bahwa kalian dapat memenuhi apa yang kalian ajak kepadanya dan dapat melindunginya dari orang yang menentangnya, maka itu adalah hak dan risiko yang harus kalian tanggung." Lelaki itu mencermati kami dalam gelap, barangkali memberi kami waktu untuk memikirkan ulang tekad kami. "Tetapi jika kalian melihat bahwa kalian justru akan menyerahkan dirinya dan menghinakannya setelah dia menyongsong kalian keluar, maka dari sekarang tinggalkanlah ia, karena sesungguhnya dia masih dibanggakan dan diberi perlindungan oleh kaum dan negerinya." "Tidak," jawabku. Dan aku bangun lebih pagi, mengisi kantong airku hingga penuh. Aku menghunus pedang, menyematkan busur dan seikat anak panah, mengikuti jejak mereka, menjauhi Madinah demi menuju medan Uhud. Aku menemukan baginda Nabi persis di kaki bukit dan jauh di sana. Pasukan Muslim berjajar menghadapi pasukan Mekah yang terdiri dari 3 detasmen. Pasukan berpedang di bawah pimpinan Abu Sufyan diapit oleh pasukan berkuda Ikrimah di kiri dan pasukan berkuda Khalid di kanan. Menghadapi mereka, baginda Nabi telah membagi tentara Madinah ke dalam 3 detasmen pasukan yang masing-masing dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Miqdad bin Amir. Nun jauh di belakang pasukan ini, di puncak gunung Rumat, Abdullah bin Zubair dari suku Aus memimpin pasukan pemanah sebagai benteng, sebagai tameng mematikan. Aku melihat ke dalam pasukan, bersiap kalau-kalau perang dimulai. Aku akan sigap menyediakan air, aku akan membantu mengurusi mereka yang terlalu. Tapi semakin aku lihat, semakin aku menyadari sesuatu yang luput dari penglihatanku. Ibnu Ubay, lelaki munafik itu, tidak ada di sana. Dia pasti, ya ampun, dan membawa serta orang-orangnya membelot dari baginda Nabi, memalukan kaum Ansor. Tak lama kemudian, Ummu Sulaim datang membawa sekantong air minum. "Amit, amit!" teriak salah seorang tentara kami, menggema dan bergemuruh bagai tabuhan genderang kematian. "Bunuh! Bunuh!" Perang berkecamuk, hujan panah dari bukit, sabetan pedang di medan laga, ringkik kuda, gema takbir, dan tabuhan syair peperangan dari perkemahan wanita Quraisy di belakang medan perang. Abu Dujanah mengenakan turban kematiannya yang legendaris, menyerang musuh seolah mereka onggokan bebatang pohon tanpa nyawa, menebas mereka tanpa ampun. Pasukan Muslim terus mendesak, mendorong pasukan Mekah ke belakang. Semakin lama, semakin mendekati perkemahan, mendekati perempuan-perempuan mereka yang berdendang syair perang. Bahkan setelah Hamzah gugur selepas tertusuk tombah Wahsy, menyisakan kedua pasukan berkuda itu bertaut, berdempet terlampau rapat, membikin riskan.
Hindun, istri Abu Sufyan, merespon keterdesakan itu dengan mengeraskan tabuhan lagu-lagu perang, mencibir tentara yang lari tunggang langgang, tetapi mereka tak mendapati apapun kecuali kekalahan yang semakin membayang. Harta-harta tertinggal, perlengkapan perang ditinggalkan, dan pasukan muslim yang bertempur di medan peperangan kepayang oleh kemenangan yang nyaris menjadi suatu kepastian, mabuk harta rampasan perang yang berserakan. Mendapati itu pasukan pemanah tergoda dan sebagian dari mereka berlari menuruni gunung. Kendati Abdullah sudah berteriak, "Diam di tempat, diam di tempat. Rasulullah melarang kita meninggalkan bukit ini." Tapi hanya 20 orang yang patuh, yang kemudian gugur ketika Khalid yang jeli melihat keteralihan fokus pasukan Madinah memacu kudanya seolah akan melarikan diri, padahal memutar ke belakang gunung menyerang pasukan pemanah dari belakang. Pasukan bertahan yang terkejut mendapati gelombang serangan yang berbalik. Sebagian lari tunggang langgang karena panik. Baginda Nabi memanggil mereka menyuruh kembali, tetapi apa yang tersisa dari jiwa-jiwa yang takut mati? Perlahan namun pasti pasukan Mekah membalik keadaan. Mereka menerjang dan menyerbu, semakin lama semakin mendekati posisi baginda Nabi. Ketika aku melihat tak ada lagi yang dapat dilakukan kecuali terjun ke medan perang, bersama Ummu Sulaim aku menghujankan panah. Berusaha sekuat tenaga memperlambat laju pasukan berkuda musuh, memberi lebih banyak waktu untuk para sahabat yang menyerang di depan mundur demi menyelamatkan baginda Nabi. Muzainah, Wahab, dan Harits tak lama datang berselang, bersama-sama menamai baginda Nabi. Sepasukan musuh datang dari arah kiri dan baginda Nabi berkata, "Siapa yang akan melawan mereka?" Wahab menyanggupi. Ia menghujankan panah ke arah mereka seolah ia adalah perwujudan 10 pemenang ulung. Sepasukan lagi menyerbu dari arah kanan dan Wahab meladeni mereka dengan anak-anak panahnya. Ketika sepasukan lagi datang dan anak-anak panah Wahab habis, lelaki itu menghunus pedang dan menerjang musuh tanpa gentar, bertahan sedemikian rupa hingga 20 tusukan tombak dan tebasan pedang menggugurkannya bagai syuhada. Abdullah bin Zaid, anakku, turut pula bersamaku melindungi baginda Nabi. Beliau menyuruhnya melemparkan batu kepada pasukan berkuda musuh dan dia melakukannya secermat yang ia mampu. Batu itu tentu tak lepas dari keberkahan baginda Nabi mengenai mata si kuda sehingga ia roboh bersama penunggangnya. Tetapi ancaman masih jauh dari selesai. Yang terburuk masih akan datang. Sebuah lemparan batu keras mengenai mulut baginda Nabi, menyobek bibir bawahnya, menanggalkan satu giginya. Saat itu Ali, Zubair, Tolhah, Abu Dujanah, dan entah siapa lagi telah mundur sepenuhnya dan berada di sekeliling beliau. Tolhah yang kehilangan banyak darah jatuh pingsan. Baginda Nabi dalam luka yang cukup parah menyuruh Abu Bakar merawat dan menyelamatkan saudaranya itu. Tetapi Tolhah siuman tak lama kemudian. Ketika Ibnu Qami'ah selepas melukaiku dan mencederai pundakku mengayunkan pedang ke arah baginda Nabi, Tolhah melompat merentangkan jemari berharap mampu menahan tebasan itu. Tetapi ia tidak sepenuhnya berhasil. Jemarinya putus, darah mengalir menghujani tanah. Sedang pedang itu mengenai mahkota topi baja baginda Nabi, menyerempet candilnya, menyisakan luka di pelipis, membentur kedua bahu beliau, membuat baginda Nabi tersungkur jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Kemudian terdengarlah teriakan itu, "Muhammad telah mati!" Peperangan dengan serta-merta nyaris terhenti. Pasukan Mekah bersorak kegirangan, sedangkan kaum muslim menangis dan putus asa.
Mereka yang melarikan diri, menyesal dan meratap, kecuali Anas bin Nadir yang terus merangsek melawan musuh, membuat mereka harus melupakan pesta kemenangan, hingga Anas ditemukan meninggal dengan 80 tusukan. Pasukan Mekah menurunkan intensitas penyerangan. Mereka bisa saja melawan kami, tameng baginda Nabi. Toh sebagian dari kami sudah terluka parah. Tetapi mereka tahu bahwa kami tidak akan menyerah begitu saja, bahwa kami tidak akan sudi dijadikan tawanan, bahwa menyerang kami bisa berarti kematian dan kehilangan. Baginda Nabi tersadar tak lama berselang. Gopoh gapah kami memasuki celah di bebukit itu. Ketika Ka'ab bin Malik melihat kami, ia mendekat demi memastikan, dan ia berteriak kegirangan, "Wahai kaum muslim, segala puji bagi Allah, inilah Rasulullah." Baginda Nabi menyuruhnya diam, tetapi kabar itu kadung menggema di lembah Uhud sampai dari mulut ke mulut. Seketika semangat para prajurit Uhud terpompa. Mereka bergegas mendekati kami, memastikan kondisi baginda Nabi. Ubailah, orang dari musuh kami yang pertama mendengar teriakan Ka'ab, dan ia memacu kudanya ke celah tempat kami berlindung. Dalam pada itu, demi melindungi baginda Nabi dalam luka parah dan darah yang mengalir, kami menamengi beliau menantang Ubay. Tetapi baginda Nabi menahan sakit oleh luka yang demikian parah menghentikan kami. Dengan memegang tombaknya, beliau maju menghadapi lelaki itu. Tak ada seorang pun dari kami melainkan terpesona oleh kewibawaan dan keteguhan beliau. Ubay menghunus pedangnya. Tetapi sebelum ia mampu melukai baginda Nabi, tombak beliau sudah lebih dulu melukai lelaki tersebut. Dia melenguh seperti sapi kurban, nyaris limbung dari kudanya, sebelum ia akhirnya memperoleh kekuatan dan kabur menuju perkemahan pasukan Mekah. Setibanya di sana, ia berteriak parau, "Muhammad telah membunuhku." Mereka memeriksa luka Ubay dan sepakat bahwa luka itu parah dan tak terobati, dan Ubay merengek. Muhammad pernah berkata bahwa ia akan membunuhku, dan demi Tuhan, jika ia meludahiku maka ia sudah membunuhku. Ketika Safiyah, bibi Nabi, datang demi memastikan saudaranya Hamzah yang gugur, salah seorang putri baginda Nabi juga datang dan merawat luka beliau. Kekalahan ini memukul telak kami, menusukku dengan rasa bersalah. Kami telah bersumpah untuk setia kepada baginda Nabi dalam semangat maupun malas, untuk tegar di jalan Allah, untuk melindungi beliau dengan apapun yang kami mampu dan miliki. Tetapi mendapati baginda Nabi terluka sedemikian parah, rasa-rasanya pengorbanan kami kaum Ansor amat jauh dari cukup. Padahal bukankah beliau tidak datang melainkan mempersatukan Khazraj dengan Aus? Bukankah perang saudara yang menahun menyiksa kami hilang tak membekas setelah cahaya keimanan merasuki jiwa dan hati kami, menciptakan stabilitas dan keamanan dan perdamaian? Bahkan persis semenjak hari pertama beliau tiba di bumi Yatsrib. Baginda Nabi tiba di Madinah pada hari Senin. Jika saja beliau tidak mendengar kabar tentang kami yang tidak sabar menunggu setiap waktu melihat Nun ke batas kota, berharap rombongan itu segera datang, barangkali beliau akan lebih lama beristirahat di kampung Kuba. Tetapi selepas 3 hari di sana, sebagian dari bani kami, Bani An-Najjar, saudara jauh baginda Nabi, menyambut beliau di sana, dikawal Bani Amr. Baginda Nabi melanjutkan perjalanan, berhenti sejenak di lembah Ranuna demi sholat Jumat bersama Bani Salim dari suku Khazraj. Rombongan muhajirin itu tiba di kota.
dalam gegap gempita kebahagiaan kami yang berjajar di sepanjang jalan, lelaki dan wanita dan anak-anak menyenandungkan syair-syair. Beliau dikawal sepasukan Aus dan Hajraj, kendati kami tahu tak ada seorang pun, bahkan orang-orang Ibnu Ubay yang telah tercium gelagat kekesalannya, bahkan kaum Yahudi yang culas itu yang akan mencelakai baginda Nabi. Tetapi kami harus membuktikan kepada penduduk Arab bahwa kami, Aus dan Hajraj, akan membuktikan sumpah setia kami, bahwa darah baginda Nabi adalah darah kami, ridho baginda Nabi adalah ridho kami, kemarahan baginda Nabi adalah kemarahan kami. Tak ada seorang pun dari kami melainkan berharap baginda Nabi berkenan singgah barang 1 menit, kalau bisa menginap barang semalam, tetapi semoga berkenan tinggal beberapa waktu. Tetapi setiap kali salah seorang dari kami berusaha mengalihkan arah jalan Qaswah, menarik tali kekangnya, beliau dengan lembut melarang, biarkan unta ini berjalan, karena ia berada di bawah perintah Allah. Unta itu berjalan ke arah timur, barangkali ke perkampungan Bani Adi bin An-Najr, tetapi Qaswah tidak berhenti. Ia berjalan terus kendati paman dan bibi baginda Nabi dari Bani Adi memohon kepada beliau untuk singgah. Kini baginda Nabi tiba di perkampungan Bani Malik bin An-Najr, dan unta itu berbelok ke halaman berdinding luas, ditanami sedikit pohon kurma, dibatasi reruntuhan gedung dan pemakaman. Di tanah milik Sahal dan Suhail, 2 anak yatim piatu yang diasuh As'ad, itulah baginda Nabi mendirikan masjid dan rumah-rumah sederhananya. Kendati 2 orang anak yatim piatu itu bersuka hati menghadiahkannya kepada baginda Nabi, tetapi beliau tidak mau menerima, kecuali tanah itu beliau beli. Dalam pada itu, Abu Ayyub telah membawa perlengkapan baginda Nabi ke rumahnya, persis ketika unta beliau dibawa ke halaman rumah As'ad. Dengan demikian, sebelum rumah dan masjid baginda Nabi selesai dibangun, beliau akan tinggal di rumah Abu Ayyub. Tetapi rumah lelaki itu bertingkat dan baginda Nabi memilih tidur di lantai bawah, hal yang membuat Abu Ayyub dan istrinya merasa bersalah, gelisah sepanjang waktu karena merasa tidak sopan. Abu Ayyub mengadukan ini kepada baginda Nabi, berharap beliau berkenan tidur di lantai atas, tetapi beliau bersikukuh tidur di bawah. Ketika suatu hari guci mereka pecah, Abu Ayyub dan istrinya Ummu Ayyub mengelap air yang tumpah dengan selimut mereka satu-satunya, khawatir itu akan merembes dan mengotori baginda Nabi. Jika tiba waktu makan, Ummu Ayyub akan memasak sebaik mungkin, dan Abu Ayyub menghidangkannya kepada baginda Nabi. Mereka akan menunggu beliau selesai makan dan bersama-sama demi mengharap berkah keduanya memakan sisa makanan baginda Nabi. Hingga suatu malam, baginda Nabi menolak makan, dan suami istri itu cemas kalau-kalau mereka melakukan kesalahan. Mereka mempertanyakan kenapa beliau enggan makan dalam cemas dan takut, dan baginda Nabi menjawab, "Sesungguhnya aku mendapatkan bau pohon ini bawang putih, dan aku orang yang banyak keringatnya. Jika kalian mau, silahkan makan makanan tersebut." Tetapi keduanya memutuskan tidak akan pernah lagi membumbui makanan mereka dengan bawang putih. Kelak, ketika baginda Nabi menjumput rambutnya yang hitam lebat selepas dipotong demi bertahalul di Hudaibiyah, beliau melemparkan potongan rambut itu ke dekat pohon mimosa.
Serempak para sahabat berlari berebut potongan rambut itu, dan aku mendapat beberapa helai yang kusimpan hingga hari kematianku. Kini selepas perang selesai dan para syuhada dikuburkan, ucapan baginda Nabi di perang Uhud menenteramkanku. Lihatlah, bahkan perhatian dan hal terkecil dari beliau berarti besar untuk kami. Ibumu, ibumu, teriak beliau kepada Abdullah anakku, balutlah lukanya. Lantas beliau berdoa, doa yang tak akan pernah kulupakan. Ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di syurga. Dan aku menjawab doa beliau dengan sekali lagi mengukuhkan janji setia Aqabah. Wahai Rasulullah, ujarku, aku tak peduli apa yang menimpaku di dunia. Ketika pada suatu hari giliran anakku yang terluka, aku membalut lukanya dengan perban. Setelah itu baginda Nabi berkata kepadanya, bangun dan perangilah orang-orang kafir itu. Anakku berlari seolah ia tak pernah terluka. Kemudian kepadaku selepas anakku itu pergi beliau berkata sesuatu yang mengharu birukan hatiku. Wahai Ummu Umaroh, ujarnya, siapa yang mampu mengemban amanah apa yang telah kamu emban? Barangkali karena ini atau juga karena hal lain, selepas baginda Nabi meninggal, baik Abu Bakar maupun Umar bin Khattab senantiasa menaruh perhatian kepadaku. Ketika suatu hari Umar bin Khattab mendapatkan banyak pakaian dari Wol, ia mengirimkan salah satu yang terbaik kepadaku. Tetapi apa yang tersisa dari hidup ketika kekasih yang kita puja telah tiada? Bahkan ketika Abu Bakar menyeru kami untuk memerangi Musailamah, sang nabi palsu dari Yamamah, kekosongan hatiku oleh sebab kepergian baginda Nabi masih terasa. Hanya cinta dan perjuangan ini, peperangan demi mendapat kesyahidan dan rahmat Allah, telah membasuh segala kekosongan itu. Habib anakku telah gugur di tangan Musailamah, dan baik aku maupun anakku yang lain Abdullah berperang demi menumpas musuh Allah itu. Tanganku gemetar demi Allah karena tak sabar ingin membunuh Musailamah. Tetapi rupanya Abdullah lah dan Wahsy yang Allah izinkan untuk membunuhnya. Aku bersujud, benar-benar bersujud. Persis setelah Abdullah mengelap pakaiannya, mengganggu sewaktu aku bertanya apakah dia berhasil membunuh si pendusta itu. Kemenangan yang hebat demi Allah sebelum penaklukan-penaklukan lain yang lebih masif. Andai kita mampu melihat sampai ke tahun-tahun berselang, sebagaimana kita mampu melihat ke tahun-tahun yang telah lalu, tentu perjalanan pulang dari Uhud dengan luka parah dan kekalahan dan rasa bersalah dan luka di tubuh baginda Nabi yang mengiris hati tak akan membuatku sesedih itu. Kesedihan yang kemudian sedikit terobati ketika beliau menikahi seorang janda syuhada Badar, sang ibu kaum papa, Zainab binti Huzaimah.